orang Yahudi merasa beranggapan bahwa orang mereka itu yang paling hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, selamat sore. Selamat bergabung di akun Instagram Chandra Society. Ini adalah akun yang kami kelola dalam rangka menyebarkan gagasan Islam yang terbuka, Islam yang rahmatan lil alamin, memberikan pemahaman keagamaan yang moderat. Teman-teman sekalian, topik kita pada sore hari ini adalah soal puasa, antara ketakwaan individual, sosial, dan spiritual. Ini topik yang selalu dibahas oleh para mubalik di dalam konteks kita berpuasa. Nah, salah satu yang paling penting dari berpuasa adalah tujuannya adalah agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun, kira-kira begitu di dalam ayat Al-Qur'annya. Tetapi bagaimana meraih takwa dan bagaimana takwa itu didefinisikan, itu akan didefinisikan dan akan dibantu penjelasannya pada sore hari ini oleh Profesor Muhammad Ali. Beliau adalah dosen, pengajar di Universitas California Riverside, Amerika Serikat. Segala hal terkait dengan baik tadi yang saya bilang konsep tentang ketakwaan akan dibahas oleh Profesor Muhammad Ali. Saya akan berikan waktunya sekitar 20-30 menit pertama. Silakan kita mulai dan setelah itu kita akan berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan komentar dan pertanyaan. Silakan. Prof. Ali, waktunya saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali bisa berbagi dan mendengarkan dan juga pandangan teman-teman tentang takwa. Ini konsep yang sangat penting dan bersifat fundamental ya. Jadi bukan sekedar konsep biasa, tetapi nilai keagamaan yang sangat fundamental dan juga universal. Saya akan jelaskan. Kata takwa berasal dari bahasa Arab waqoya atau waqo yang artinya menjaga. Tetapi memang kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi, sejarah Nabi, itu maknanya cukup luas dan dalam, bukan sekedar menjaga. Bahkan biasanya kita memahami takwa itu takut ya. Jadi orang yang bertakwa itu takut kepada Allah, takut kepada hukuman Allah, takut kepada hari akhirat. Kata takut kepada Allah, pada hukuman, kemudian takut kepada hari akhirat, itu memang pernah ada dan memang cukup penting kita pahami dalam konteks di masa awal kenabian. Jadi pada masa awal-awal kenabian, Nabi Muhammad itu memang menekankan takut ya. Karena apa? Karena memang di awal-awal itu ada keyakinan tentang iman kepada Allah, kepada hari akhirat, dan berbuat baik. Jadi takwa, ya, bertakwalah kepada Allah, artinya takutlah kepada Allah, takutlah kepada hari akhir, karena kalian ini nggak percaya ada hari akhir. Gitu. Kalian tidak percaya ada Allah yang menciptakan, mungkin kalian juga percaya, tetapi percayaan kalian itu juga kepada berhala-berhala dan lain. Jadi takut, nah di situ ditekankan, dan itu memang salah satu bagian atau unsur dari makna takwa. Jadi takut kepada Allah, takut kepada hari akhirat, takut kepada hukuman dalam hal ini neraka, dan itu ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi takut dalam pengertian, takwa dalam pengertian khosyah. Ya, khosyah itu takut atau khauf, ya takut. Dan misalnya wa may yuti'illahi wa rasulahu wa yakhshallah. Jadi wa yakhshallah wa yattaqihi. Jadi dan orang yang takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, itu memang ada. Ittaqu rabbakum atau ittaqu rabbakum, takut kepada Allah dan seterusnya. Ini memang ada di dalam surat-surat di masa awal. Ini pertama yang ingin saya sampaikan. Pada pemahaman takwa yang awal ini,
Orang bertakwa itu adalah kebalikan dari orang yang kafir. Ya, jadi orang-orang kafir sebagai orang yang tidak takut, gitu. Jadi orang kafir itu orang-orang yang tidak takut sama Allah, tidak takut akan hukuman Allah. Nah, makanya ada ayat surat 13 ayat 35 misalnya, surga bagi orang yang bertakwa, neraka bagi orang-orang yang kafir. Nah, itu konteksnya itu. Dan juga menariknya, kata takwa di awal juga ditekankan lawan dari zalim. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang tidak berbuat zalim. Ya. Nah, itu menurut saya penting sekali, dan mana tahu takut takwa. Contoh lain ya, Bang Rozi, contoh lain. Ya. Jadi, ada cerita dalam itu jadi salah satu sebab turunnya satu ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 37. Jadi Nabi Muhammad itu tertarik dengan kecantikan Zainab, istri dari Zaid bin Harithah, ya, anak angkat Nabi. Nah, turunlah wahyu, gitu. Turunlah wahyu surat Al-Ahzab itu. Intinya begini, wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshaw. Wahai kamu ini takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak yang kamu takuti. Khosyah itu ini dalam konteks yang biasa, konteks takut sama orang, takut sama manusia, ya. Makanya ayat ini kemudian turun sebagai jawaban, ya, nanti Zaid kemudian menceraikan, setelah menceraikan baru kemudian Nabi menikahi Zainab dan seterusnya. Tapi salah satu penggunaan kata khosyah hubungannya dengan apa dalam konteks kehidupan Nabi, dan itu direkam oleh Al-Quran. Nah, yang juga menarik, setelah kita tahu bahwa makna awal dari takwa itu adalah takut kepada Allah, yang lebih sebagai, ya, akan adanya Allah yang melihat, mengawasi. Kalau bahasa God's consciousness, ya, kesadaran akan lehan, bahasa Inggris yang biasanya menerjemahkan takwa dalam pengertian kesadaran yang melaut langkah kehidupan manusia. Aspek lainnya adalah takwa ini ternyata universal, bukan hanya ajaran baru. Takwa juga diajarkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, kepada Ibrahim, ya, kepada Nabi Nuh, Hud, Saleh, Lut, semuanya diperintahkan untuk bertakwa. Wa Ibrahim idh qala liqaumihi ta'budullah wattaquhu. Jadi beribadahlah kepada Allah dan bertakwalah kepadanya. Itu kepada Nabi Ibrahim. Kepada kaum Nabi Nuh juga, alla tattaqun idh qala lahum akhuhum Nuh alla tattaqun, dan seterusnya. Jadi artinya apa? Nilai takwa itu bukan hal yang baru. Ya, dalam sejarah kenabian itu juga menjadi ajaran yang universal untuk semua umat yang diperintahkan Allah melalui nabi-nabi mereka. Oke. Selain itu, ya, sebelum kita bahas tentang individu, sosial dan spiritual nih yang diminta oleh Kang Rozi, takwa juga dipahami sebagai bekal nih setelah ada perintah haji, ya. Wattaqu, jadi takwa sebagai sebaik-baiknya bekal. Kalian dalam konteks haji, ya. Jadi, oke, kamu harus bawa makanan, sehat fisik dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah kekuatan spiritual, kekuatan mental. Khair zad at-taqwa. Tapi jangan meninggalkan hal-hal lain, makanan, kesehatan dan sebagainya. Tapi ini penting, ya. Saya sebutkan ini agar pemahaman kita tentang takwa itu cukup luas lah, gitu. Bukan sekedar takut kepada Allah. Selain itu, tadi Bang Rozi bilang tentang puasa, ya.
Jadi kutiba alaikumusiyam dan seterusnya kita hafal ya, la'allakum tattaqun. Artinya apa? Di sini takwa sebagai tujuan antara. Jadi dengan kita berpuasa, ya tujuan antara itu artinya dengan kita berpuasa kita diharapkan menjadi orang manusia yang mampu menjaga diri, ya, mengontrol diri, mengendalikan diri, bisa empati dengan perasaan atau nasib orang-orang yang tidak bisa makan, kehausan, dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan takwa dalam pengertian individual. Orang yang puasa mungkin tidak terlalu berkaitan dengan orang lain. Karena puasa itu privacy. Hanya kita yang tahu dan Allah yang tahu, sehingga kehadiran Allah ketika kita berpuasa itu menjadi sangat penting. Ini yang kita sebut pada level individual. Dalam level individual ini, Fazlur Rahman misalnya menyebut takwa sebagai obor hati, sebagai suluh hati, inner touch. Jadi obor dalam hati kita yang bisa menerangi kehidupan sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi ini juga mencakup satu karakter, kepribadian yang positif, ya, bukan sekedar takut, tetapi lebih kepada segala sesuatu yang positif di dalam hati kita yang kita bisa merasa terang benderang, lapang dada. Nah, ini takwa. Selain tentu saja takwa itu apapun yang bisa melindungi diri kita dari segala hal yang membahayakan diri kita. Bahkan Fazlur Rahman menyebut takwa sebagai moral X-ray. Tahu X-ray ya? Sinar X-ray yang bisa laser gitu ya. Jadi laser moral. Nah, itu. Jadi bisa mendeteksi yang kita nggak lihat itu yang sifatnya moral. Dan saya kira ini menarik sekali. Nah, ini kan pada level individual, ketika kita sholat, ketika kita berdoa, kan nggak tahu yang lain ya. Hanya kita yang tahu dan kita yang menseleksi. Kita punya obor dalam hati kita. Termasuk ketika kita berpuasa. Dan kalau kita demikian, maka Allah akan menjaga kita. Jadi salah satu makna takwa itu, waqo itu, Allah menjaga kita. Jadi kita bertakwa kepada Allah, maka Allah menjaga kita. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum misalnya. Salah satu ayat yang menunjukkan bahwa Allah pun akan menjaga kita ya dari yang membahayakan. Nah, itu dari level individual. Ada lagi misalnya takwa hubungannya dengan sabar ya. Wa in tusbiru wa tattaqu ya, dan seterusnya. Kalau kamu bersabar dan bertakwa. Wa in tusbiru wa tattaqu, banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bersabarlah kamu dan bertakwalah. Ya, bersabarlah kamu dan bertakwalah. Jadi kesabaran itu kan luar biasa pentingnya. Yang kedua, level yang kedua, Bang Rozi, pada level sosial, ya. Tadi pada level individual, kita ada obor hati, kita merasa Allah menyaksikan kita. Nah, pada level sosial, ya namanya takwa itu tidak bisa kita miliki, rasakan sendiri, karena justru perwujudan takwa itu ada ketika kita bersama orang lain. Bagaimana kita bisa mengenal orang lain? Kalau kita laki-laki mengenal jenis kelamin yang lain. Kalau kita orang Indonesia mengenal orang dari bukan Indonesia. Kalau kita rasnya ras Melayu, kita juga mengenal ras Arab, ras Cina, ras Eropa, dan seterusnya. Li ta'arofu inna akramakum indallahi atqakum. Artinya apa? Quran itu jelas sekali, surat Al-Hujurat 13 ini. Memang ayat ini menurut para mufasir menarik ya. Latar belakangnya. Ada yang bilang latar belakangnya itu Bilal. Jadi ketika Bilal disuruh azan, itu banyak sahabat yang merendahkan gitu. Ya, merendahkan. Kok orang hitam Habsyi ini suruh azan gitu. Wah, makanya Nabi kemudian diberikan wahyu bahwa manusia diciptakan, ya kan, laki-laki, perempuan, qabaila wa syu'uba wa qabaila, ya kan, bukan dia hitamnya gitu, kulitnya boleh hitam,
tapi dia bisa jadi lebih takwa dari kamu nih yang merasa lebih mulia. Nah, karena itu menurut saya tafsir ini menjadi penting, ya, bukan berdasarkan marga, suku, ras, jenis kelamin, tapi takwa. Takwa sebagai konsep yang memisahkan, membedakan manusia dari yang lain. Bukan jenis kelamin, bukan ras, bukan bangsa, dan seterusnya. Bahkan Ibnu Arabi dalam tafsirnya, takwa juga orang yang tidak, ya, orang yang tidak berada terus-menerus dalam kebodohan, dalam kekikiran, dalam ketamakan. Nah, ini lebih luas lagi, ya, pemahaman takwa menurut Ibnu Arabi. Dan Rashid Ridho, ya, tafsir Al-Manarnya dalam konteks takwa ini gini, orang Yahudi merasa beranggapan bahwa orang mereka itu yang paling hebat, ya. Orang Nasrani itu nggak ada apa-apanya. Orang Nasrani juga demikian, orang Yahudi nggak ada apa-apanya. Orang Islam begitu juga. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani nggak ada apa-apanya, gitu. Tilka amaniyukum, ini cuma angan-angan kamu semata. Bahasa Rashid Ridho, jinsiyah diniyah. Jadi jinsiyah diniyah itu nasionalisme keagamaan yang diedap, ya, merasa lebih daripada yang lain. Takwa itu ingin menunjukkan bukan itu, ya, bukan identitasmu, bukan klaimmu, bukan angan-anganmu, tapi benar nggak kamu bertakwa? Kalau kamu bertakwa, kamu akan bisa membedakan dari siapapun. Nah, ini dalam konteks sosial. Kita lanjutkan sedikit lagi, ya, Bang Rozi, ya. Masih ada waktu? Masih ada. Siap. Nah, ayat ini juga, ya, yang menurut saya belum sering dibahas sekarang itu konsep pakaian takwa nih, kayak dipakai oleh Bang Roji sekarang nih. Katanya baju takwa. Ini kan sering ada ungkapan gitu, ya. Sebenarnya itu ada ayatnya, tetapi pemahaman kita itu masih pemahaman lahiriah, Bang Rozi. Jadi libasut taqwa wa libasut taqwa dzalika khair. Libasut taqwa, pakaian takwa memang ada dalam surat Al-A'raf ayat 26, ya. Kalau menurut tafsir misalnya At-Tabari, ya, itu dijelaskan tuh maknanya. Yang disebut pakaian takwa itu apa gitu. Yang pertama, malu, ya. Yang kedua, jadi dengan pakaian takwa itu kita bisa menutupi malu, ya. Menunjukkan bahwa kita punya malu, al-haya. Okay. Yang kedua, amal soleh. Jadi libasut takwa itu amal soleh. Artinya amal soleh, perbuatan baik kita, itulah pakaian takwa. Itu yang kedua. Yang ketiga, menutup aurat. Memang dalam konteks pakaian. Mengapa menutup aurat? Karena ada cerita menurut sirah itu pada zaman sebelum Nabi Muhammad, orang-orang itu tawaf mengelilingi Ka'bah itu telanjang, tidak berpakaian, ya. Makanya kemudian pakai pakaian, kan udah dikasih sama Allah gitulah. Pakailah itu sebagai penutup aurat kalian. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari menyimpulkan dari berbagai riwayat-riwayat ini, ya, takwa itu intinya adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Segala hal yang bersifat maksiat, larangan Allah yang bersifat membahayakan kalian, itulah libasut takwa. Jadi pakaian takwa itu bukan sekedar yang sebetulnya ini dibuat bukan oleh saudara-saudara kita yang lain, ya. Tapi kita merasa ini yang satu-satunya. Jadi bukan sekedar itu, ya, lebih kepada amal soleh, perbuatan yang baik, dan seterusnya. Takwa juga terkait dengan kedermawanan. Dalam konteks sosial, orang yang bertakwa itu orang yang dermawan, ya, mementingkan orang lain. Dalam bahasa surat Al-A'raf, ya, ada juga surat-surat yang lain, ayat-ayat yang lain, tapi antara lain orang yang meskipun dalam kesusahan tetap memperhatikan orang lain, tetap mendahulukan orang lain. Isar disebutnya, ya. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh, ya. Jadi mereka ini dalam hal ini adalah kaum Ansor dalam konteksnya, mendahulukan kaum Muhajirun, pendatang, ya,
mereka tidak menerima bagian dari pie ya, dari bagian perang ya, ada kekayaan yang Nabi terima, kemudian Nabi tidak memberikannya kepada kaum Ansor, tapi kepada Muhajirun, karena orang Muhajirun itu sudah meninggalkan rumah mereka dan seterusnya gitu. Nah, kaum Ansor ini nggak apa-apa gitu. Kami tidak menerima. Nah, mereka dipuji oleh Allah, mereka mendahulukan kepentingan orang lain, dalam hal ini kaum Muhajirun, pendatang, meskipun mereka sendiri butuh gitu, meskipun mereka sebenarnya susah gitu. Nah, ini menurut saya itu terkait dengan ketakwaan juga. Jadi dalam konteks sosial, kepedulian sosial, solidaritas sosial, membantu orang yang membutuhkan, itu juga adalah bagian dari takwa. Banyak hal-hal yang lain sebenarnya Bang Rozi ya, dalam konteks sosial ya, termasuk lawan dari takwa itu zolim, berbuat kerusakan di muka bumi. Dalam konteks ini kan sekarang Earth Day ya, hari bumi ya. Kalau nggak salah hari-hari ini adalah hari bumi, jadi ini juga relevan. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjaga bumi. Orang yang tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Orang yang selalu berpikir tentang apakah perbuatan mereka, kebijakan mereka itu merusak lingkungan atau tidak. Nah, ini saya konteks sosial ini menurut saya menjadi penting. Yang terakhir Bang Rozi, sebelum kita ngobrol-ngobrol, dalam konteks spiritual. Ya, takwa dalam konteks spiritual. Ini saya memahaminya sebagai Islam itu tidak mengajarkan materialisme, ya, bahwa sesuatu itu dilihat dari sisi materialistik. Artinya apa? Dan bukan ritualistik juga. Ritual penting tapi tidak ritualisme. Material penting tapi tidak materialisme. Ya, jadi dunia penting tapi tidak duniamisme. Begitulah kalau mau dikata pakai isma. Saya contohkan satu ayat Bang Razi. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Kalau kita berkurban hewan, ya, menyembelih hewan, itu daging dan darahnya itu nggak sampai sama kepada Allah. Jadi bukan daging sama darahnya yang sampai kepada Allah, tapi at-taqwa minkum. Jadi yang sampai ke Allah itu takwamu gitu. Ya, ketulusanmu, hatimu, jiwamu yang sadar akan Allah sebagai pencipta, sebagai pengatur hidupmu dan seterusnya. Menurut saya ini luar biasa. Jadi bukan ritual penyembelihannya gitu, tetapi takwanya yang sampai kepada Allah. Karena Allah kan tidak butuh ya darah, daging dan seterusnya. Nah, ini menurut saya pentingnya nilai spiritualisme itu, atau spiritualitas bukan sekedar apa yang lahir dan fisikal atau material. Nah, kalau kita sudah menjalankan takwa, katakanlah berusaha sebagai proses ya, secara individual, secara sosial, secara spiritual, maka janji Allah banyak dalam Al-Quran, Bang Rozi. Jadi kalau kita bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, contohnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'zim lahu ajra. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka ada jalan keluar. Urusan kita jadi gampang. Kalau kita punya banyak dosa, Allah tutupi. Ya. Dan itu menjadi penting. Nah, orang-orang sufi ya, konteks spiritual ini menarik memahami takwa juga. Misalnya dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah ya, Al-Qushairi, ada 3 tingkatan atau 3 bentuk takwa itu. Pertama, tawakal. Percaya kepada Allah, apapun yang tidak Allah berikan sebenarnya itu baik-baik aja gitu. Jadi kalau minta jodoh yang terus nggak diberikan, ya tetap aja tawakal gitu. Kalau misalnya pengen pekerjaan yang maksimal gitu ya, duitnya banyak, tapi enggak gitu, tetap ya percaya sama Allah. Itu yang pertama. Jadi kalau Allah tidak berikan sesuatu yang kita mau, kita tetap trust Allah. Itu yang pertama. Ini dalam Ar-Risalah Al-Qushairi. Yang kedua, Allah udah berikan sesuatu kepada kita, kita puas, senang gitu. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, kita ridho. Ya, puas, senang, sesuai dengan kemampuan ikhtiar maksimal kita tentu saja, bukan untuk orang-orang yang malas ya, tetap orang-orang yang jihad ya, berijtihad ya,
kemudian berbuat dan seterusnya ya. Tapi setelah sudah dapat puas. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ada sesuatu yang memberatkan, dia sabar. Ini takwa. Jadi kesabaran terhadap apa yang memberatkan. Apa saja yang memberatkan, kita menerimanya dengan sabar, maka itu bagian dari ketakwaan. Tadi kan disebutkan bahwa takwa itu sangat dekat dengan sabar. Terakhir ya, kita berusaha ya maksimal, bertawakal, doa dan seterusnya. Tapi jangan pernah merasa kita paling suci. Ini terakhir. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqo. Jangan kamu merasa paling suci. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Jadi siapa yang benar-benar bersih dari dosa dan maksiat itu bukan orang lain gitu. Tetapi bukan diri kamu juga kemudian merasa paling suci dan menjelek-jelekan orang lain, mengkotor-kotorkan orang lain. Tapi dia merasa cukup ya dengan upah dia dan tidak merasa paling suci. Ini menurut saya penting sekali. Surat An-Najm ayat 32 ini mengingatkan kita ya, sudah maksimal kita bertakwa, jangan sombong, jangan angkuh. Itu aja lah kurang lebih sebagai pengantar, Bang Ruzi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini baru azan maghrib. Ya udah, buka aja dulu. Iya, gampang. Sambil jalan, Kak. Sambil jalan, Prof. Ali. Tadi ada banyak sekali penjelasan, tapi mohon maaf, maksudnya ada gangguan suara azan masuk nggak apa-apa ya, teman-teman nanti, karena ini sambil azan, mikrofon sambil jalan. Jadi sebetulnya tadi dijelaskan banyak hal soal takwa, pendekatan secara individual seperti apa, lalu kemudian secara sosial seperti apa, dan spiritual seperti apa. Dan itu sangat menarik karena penjelasan takwa yang bukan biasa kita dengarkan, Prof. Ali. Jadi ini kita mendapat semacam insight baru. Kalau saya merasa itu, semoga teman-teman juga merasakan hal yang sama, karena kita taunya takwa itu dalam pengertian yang biasa aja, yang paling minimal itu kan menjauhi segala larangannya, melaksanakan segala perintahnya, itu yang paling biasa kita dengar. Mubalik, khotib Jumat juga membicarakan itu. Tetapi tadi disampaikan ada banyak sekali kata-kata takwa yang sebetulnya secara individual itu dia sebagai obor hati, dia semacam penerang tadi, X-ray-nya. Jadi menerangi kemudian takwa sebagai sabar, kemudian secara sosial juga takwa adalah selain dia menutup aurat, kemudian juga ada pengertian takwa sebagai orang yang menentang terus-menerus keluar dari kebodohan. Artinya dia berusaha keluar dari kebodohan. Itu kan bagian dari takwa. Jadi sebetulnya prinsipnya itu adalah bagaimana pengembangan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, yang didasarkan pada ketulusan sebetulnya. Di akhir tadi bicara tentang ketakwaan sebagai ketulusan, lalu kemudian ada penegasan bahwa jangan merasa diri paling suci. Nah, ini yang paling penting. Karena di antara kita, ini problem yang paling serius, Prof. Ali. Kita merasa diri kita merasa perlu mempertontonkan kesalehan kita ke ruang publik kepada orang lain. Kita merasa orang lain harus tahu apa yang kita lakukan sebagai sebuah ritual. Nah, ini kan masalah sebetulnya. Padahal pada prinsipnya yang disebut sebagai ibadah itu kan harusnya dia tersembunyi, apalagi puasa. Ini bagaimana dengan fenomena seperti ini, Prof. Ali? Wah, ini menarik sekali nih diskusi kayak ini. Ada beberapa sisi ya. Memang ada hadis-hadis ataupun ayat ya yang membolehkan kita itu syiar ya, atau misalnya tahadus bin ni'mah misalnya. Ketika kita mendapatkan nikmat tertentu, kemudian kita ceritakan kepada orang lain bahwa saya mendapatkan berkah ini ya, prestasi ini dan seterusnya ya. Itu ada ya, tahadus bin ni'mah dan seterusnya. Kemudian juga ada aspek publik dari ibadah, sebagian besar ibadah yang kita lakukan seperti sholat jamaah ya kan, sholat Idul Fitri sama bareng-bareng ya kan,
zakat juga kita dalam konteks membangun masyarakat yang lebih adil, itu kan supaya orang ikutlah begitu, ikut nyumbang gitu dengan disebutkan nama-namanya gitu kan. Jadi dalam konteks membangun sebuah masyarakat yang saling membantu mendukung, sah-sah saja gitu, bahwa itu terlihat di dalam publik. Tetapi masalahnya ini pada level niat ya. Pada level innamal a'malu binniyat ya. Jadi bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan, termasuk di media sosial ya, di publik ya, atau di masjid diumumkan di speaker gitu, atau macam-macam lah, itu niat kita mau apa ya. Sama seperti dua orang yang sama-sama ya, dalam konteks ini kan hadisnya itu ada banyak sahabat yang ikut hijrah itu sama, mereka sama-sama hijrah gitu. Sekarang kan ini ada fenomena hijrah nih, banyak ya. Itu juga menarik, ini hijrah ini niatnya apa? Dalam hadis itu ada orang yang berhijrah supaya dia bisa menikahi perempuan yang dia suka gitu. Ya kan? Saya mau ikut pengajian itu, kayaknya ada calon di situ. Gitu. Itu kan banyak tuh. Nah. Ya, kata hadis itu ini populer ya. Kata hadis itu ya dia mungkin dapat gitu. Dia dapat orang itu, ya sudah itu aja yang dia dapat gitu. Tapi ganjaran. Jadi levelnya di situ. Iya, levelnya di situ. Jadi gini, kalau misalnya orang mempertunjukkan kesalehannya ya, kemudian orang memuji, ya sudah levelnya itu, dia dipuji, ya, cukup gitu. Jadi level itulah yang kemudian dimiliki oleh banyak kita. Tapi sesungguhnya ganjaran yang paling besar dari ketakwaan itu jannah, ya surga. Bahkan dalam Quran akhirat itu lebih baik dari ya, akhirat itu, kehidupan akhirat itu khair, lebih baik daripada kehidupan dunia bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bagi orang-orang yang bertanya, ayat Al-Quran ya, bagi orang yang bertakwa, kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dari apa yang diterima oleh dunia. Maksudnya apa? Kalau dia kaya ya, kalau dia misalnya terkenal, kalau dia dianggap hebat, populer, cantik, dan seterusnya ya, cakep, ganteng, dan lain-lain, itu ya di dunia dia dapat gitu. Tapi kita mau yang mana gitu, nanti ada lagi gitu yang lebih baik. Jadi itu, jadi kita tidak perlu juga merasa bahwa itu salah secara tergantung tadi dari niatnya, tergantung apakah dia ingin menjadi contoh bagi orang lain untuk supaya juga berbuat baik ya. Atau dengan niat yang lain. Jadi saya menekankan niat karena ini terkait dengan ada penyakit hati yang lain namanya riya dan sum'ah ya. Itu salah satu penyakit memang. Riya supaya dilihat orang, sum'ah supaya didengar orang. Nah ini dua hal itu termasuk penyakit hati yang coba-cobalah dengan puasa ini kita bersihin lah dari penyakit-penyakit kayak gitu. Memang di level niat ini yang susah karena ada orang yang manusia, tentu saja manusiawi yang cenderung ingin dipuji, ingin dilihat orang dan lain sebagainya. Makanya saya tadi mengaitkan dengan ayat falatuzaku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Jadi Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Jadi kalau kita tadi soal merasa perlu mengumumkan ini kita amal kita, merasa perlu merasa perlu. Tadi ada yang komentar di sini mengaji di trotoar segala macam. bukan soal ya, mengajinya tentu penting, tetapi kalau kata Kiai Khalil Nafis itu ya kan bisa di masjid beramai-ramai juga sama, bisa 500 orang tapi di masjid gitu.
Jadi tempatnya pas gitu ininya. Jadi ya beramal baik tetapi dilakukan dengan cara yang baik. Mungkin itu ininya. Nah, di level itu. Nah, Prof Ali, ini yang menjadi problem kita ini adalah soal apa namanya di level masyarakat ini sulit membedakan antara tadi belum memahami ketakwaan dalam konteks yang sebenarnya. Dalam tadi kalau Prof Ali bilang salah satu takwa itu adalah berbuat baik kepada orang lain. Itu kan tadi contohnya adalah kaum muhajirun, kaum ansor yang mengalah dengan kaum muhajirun karena ingin karena mereka tahu mereka adalah pendatang dan itu harus diberikan, kira-kira gitu, kaum ansornya. Nah, di level masyarakat kita ini yang masih menjadi PR kita adalah soal kita belum memahami, jadi takwa itu masih di level yang level tadi itu, level sholat gitu ya, terus kemudian bukan pada level sosial. Nah, ini bagaimana memberikan semacam ruhnya atau semacam penjelasan kepada masyarakat soal penjelasan yang sifatnya holistik seperti ini, Prof Ali. Ya caranya dengan terus ceramah ya. Tapi juga teladan ya, teladan dari ya, jadi bukan hanya khotbah, ceramah, pengajian, tapi juga teladan ya, bahwa orang yang menceramahkan tentang takwa itu kalau bisa ya sambil juga mewujudkan nilai-nilai takwa itu dalam kehidupan dia. Apakah dia peduli sama orang lain ya, apakah dia lebih memperhatikan orang lain, apakah dia menunjukkan kepedulian terhadap tetangga dia yang sedang kesulitan, apakah dia peduli dengan orang-orang yang fakir, miskin, anak yatim, terlantar, dan seterusnya, dan sebagainya. Jadi keteladanan ini menurut saya yang contohkan Nabi gitu, dan dicontohkan oleh kaum Ansor itu yang pertama. Jadi keteladanan, bagaimana caranya itu keteladanan. Yang kedua, memang memahami nilai-nilai Islam itu perlu lebih kepada isinya kalau menurut saya. Jadi bukan kepada simbol, nama, label, identitas, lahiriah yang kelihatan. Jadi setiap ibadah yang diajarkan, apapun bentuknya, itu punya nilai isinya, punya nilai innernya ya, batinnya, dalamnya gitu. Ini yang mungkin jarang ya. Jadi kita masih yang kelihatannya gitu. Jadi yang populernya, yang trendinya, yang modernnya. Karena tidak semua yang modern itu lebih baik dari yang lama ya. Kadang-kadang kita sesuatu yang modern itu yang baru ya, segala sesuatunya harus up to date gitu, itu yang lebih baik gitu, karena itu appearance-nya ya. Appearance itu artinya yang nampaknya gitu. Nah, memahami takwa sebagai sesuatu yang sifatnya inner, batini ya, isi, bukan kulit ya, menurut saya penting terus diajarkan. Jadi sama seperti kasus baju takwa ya. Ada yang berdebat kan tentang ini. Wah, kamu kok pakaiannya tidak islami gitu. Karena tidak pakai baju takwa. Atau cara berkerudungnya harus syar'i gitu kan, jilbab syar'i, udah jilbab kok syar'i gitu. Kata-kata syar'i ini kata baru sebenarnya. Jadi segala sesuatu harus udah jadi sudah menjalankan syariat tapi harus syar'i juga, ada kata sifat syar'i itu. Dalam Quran itu nggak ada aja syar'i itu, syariah sebagai adjektif ya. Ini tambahan baru menurut saya sebagai bentuk politik identitas. Jadi ya, identitas Muslim itu harus kelihatan gitu. Nah, ini nggak apa-apa, tapi menurut saya kadang-kadang menutupi sesuatu yang lebih hakiki, sesuatu yang lebih dalam, dan sesuatu yang lebih diajarkan dalam Quran dan sesuai dengan contoh-contoh Nabi dan para sahabat gitu. Jadi kita
bukan asal ngomong ini benar-benar berdasarkan bagaimana bagaimana Nabi dan para sahabat sendiri ya mempraktekkan ketakwaan itu gitu. Jadi nilai isi ketimbang simbol, identitas, nama dan seterusnya. Itu dua hal yang menurut saya tadi kan caranya bagaimana nih ya supaya masyarakat ya nggak apa-apa terus-menerus kita ingatkan. Makanya sholat itu 5 kali gitu, bukan cuman bukan cuman satu kali seminggu atau apa gitu, karena memang kita terus perlu diingatkan gitu dengan sholat bahwa sebetulnya yang paling penting itu bukan apa yang orang kata gitu, bukan bagaimana persepsi orang gitu, tapi bagaimana kita merasakan apakah hidup saya ini lebih baik, lebih tenang, lebih puas, lebih ridho, lebih terbuka, lebih lapang dada kita. Kalau hati kita beragama malah jadi sempit, dengki, dendam, nggak suka orang lain sukses, nggak. Jadi gimana beragama kayak gitu? Itu karena kita melihat dari sisi yang lahiriah tadi. Kurang lebih gitu, Bang Rosi. Iya betul, melihat beragama dari sisi yang lahiriah tadi. Ya, artinya beragama kalau diajarkan Rasul, baginda Rasul dan Allah Subhanahu Wa Taala itu mestinya memang dia mengademkan, dia tidak mungkin destruktif gitu ya, kira-kira tidak mungkin dia membenci orang lain atau mendengki. Nah, ini bagian-bagian yang saya kira kita perlu sama-sama memperbaiki situasi di dalam masyarakat kita dengan cara menceramahkan ini, menyampaikan ini secara rutin. Satu lagi ada pertanyaan dari Bu Alida di sini, sebentar saya cek. Oke, ini ada pertanyaan soal, oh iya, takwa sering dipahami sebagai kepedulian kepada Allah, bukan kepada sesama. Ini kebanyakan kita seperti itu. Terakhir saja komentar soal ini, lalu kita tutup acaranya. Silakan, Prof. Ali. Ini bagus ya pertanyaannya. Allah tetap satu-satunya yang seorang Muslim sembah ya. Jadi man aslama wajhu ilallah, orang yang berserah diri kepada Allah. Salah satu bentuk Islam dalam pengertian yang isinya, yang substantif, itu berserah diri kepada Allah, bukan kepada manusia yang lain, bukan kepada suami gitu. Jadi bukan kepada istri, bukan kepada pemimpin dalam pengertian berserah diri yang sepenuhnya ya. Jadi berserah diri yang sepenuhnya itu kepada Allah, itu betul ya. Tetapi wujud atau penerapan dari berserah dirinya kita kepada Allah itu ya, harus pada level sosial, pada level sesama. Jadi Allah misalnya tidak akan menerima ibadah seorang hamba kalau dia tidak perhatian dengan orang yang lapar tangganya. Ya, Allah juga akan mengabulkan doa orang yang zolim, yang dizolimi maksudnya, yang dizolimi kemudian berdoa, dia akan. Jadi Allah juga tidak akan menerima syukurnya manusia kalau dia tidak berterima kasih kepada sama manusia yang lain. Jadi hablum minallah, hablum minannas bahasa lainnya ya. Jadi hubungan dengan Allah, hubungan kepada manusia itu bukan hal yang bertentangan. Jadi kepedulian kepada Allah itu jangan berlebihan. Bahkan Allah mengatakan jangan beribadah itu ya biasa-biasa aja lah. Gitu. Maksudnya biasa-biasa itu bukan berarti kadang-kadang kita melebihkan hubungan kita kepada Allah tapi mengurangi sebanyak-banyaknya hubungan kita sama manusia. Karena hidup kita sebetulnya ya dengan manusia. Gitu. Dengan orang tua kita, ya kan? Dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita. Dengan orang yang beriman sesama beriman, orang yang kafir pun kita harus berbuat baik, tidak boleh menzolimi mereka, kita harus bersikap adil sama orang yang kita nggak suka, ya kan? Kita nggak suka sama orang, terus kita nggak adil sama dia, wah itu salah. Kita harus berbuat adil termasuk kepada orang yang kita tidak suka. Nah, menurut saya ajaran-ajaran kepedulian terhadap sesama manusia ini yang terus harus kita ingatkan lagi. Ingatkan lagi.
Dan memang tidak ada batasnya, maksudnya tidak ada final. Menjadi mutakin itu kan proses, ya, bukan final. Jadi tidak ada kata final. Ya, ini adalah proses menjadi, to become. Makanya la'allakum tattaqun, ya, to become, ya, untuk menjadi orang baik. Jadi saya kira itu, Bang Rozi. Ini menarik sekali penjelasan yang berkali-kali ditekankan soal bagaimana takwa itu harus punya implikasi sosial kepada masyarakat, kepada orang-orang, kepada tetangga kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita. Jadi bukan sebanyak-banyaknya ritual kepada Allah, tetapi melupakan sebanyak-banyaknya orang lain, itu tidak. Tapi harus berimbang, karena bagaimanapun juga kepedulian kita pada orang lain sekitar kita tentu saja itu akan memberi dampak pada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira ini betul-betul menjadi inspirasi kita pada sore hari ini, dan semoga ini memberikan manfaat buat teman-teman yang lain. Saya merasakan itu, dan semoga ini menjadi semacam catatan kita pada sore hari ini, dan untuk bisa terus mengkampanyekan bagaimana ketakwaan itu bukan hanya individual tetapi juga sosial dan spiritual. Saya kira itu. Mohon maaf sekali lagi, Prof. Ali, waktunya benar-benar ketarik belakang. Waktu istirahatnya agak saya pinjam begitu, dan teman-teman sekalian kita nabrak waktu maghrib. Mohon maaf, ini di luar dugaan saya dan teman-teman sekalian. Sekali lagi semoga ini ada manfaatnya, dan besok kita kembali lagi pada jam 4 besok dengan Ustadz Mabrur Inwan. Beliau adalah dosen di Az-Zahra dan mubalik dari Nur Kholis Masjid Society. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.